Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nunajjil minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimin illa khusara. Dan aku jadikan Al-Qur'an sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Salam buat teman-teman yang menonton channel saya. Selamat malam. Saya Reza Rukyah. Nama channel saya Reza Rukyah. Saya akan memberikan dua contoh mana yang Bapak pilih ataupun Ibu yang pilih, pengobatan dukun ataukah pengobatan ustadz. Itu yang terpenting. Saya akan menjelaskan kepada Bapak ataupun Ibu mana pengobatan yang Bapak pilih, pengobatan dukunkah atau pengobatan ustadzkah. Ini pengobatan syirkiyah, ini pengobatan syariah. Jadi saya akan menjelaskan bahwasanya gimana metode dukun, gimana metode seorang ustadz ataupun ulama ketika mengobatin seseorang. Jadi saya kasih tahu bahwasanya kalau ilmu perdukunan itu menggunakan yang namanya pengobatan dukun, dia menggunakan seperti jimat, keris, kalung si pitung, ataupun gunting ketika lagi hamil, ataupun jimat-jimat yang lain, atau ayat kursi diletakkan di dompet dijadikan jimat. Itu dia metode dukun. Jadi metode dukun itu sering dibuat seolah-olah dia nyata, tapi yang ada ialah tipuan belaka. Contoh dengan hal seperti ini, saya menemukan di Medan Marelan jimat berupa cincin yang dimahar oleh ada seseorang ustadz, ngaku-ngaku ustadz, dia mahar ini 700.000. Akhirnya dia terkena tipu oleh uskun tersebut, ustadz dukun. Jadi ini salah satu metode dukun. Jadi jangan kita berobat ke dukun yang ada nanti banyak kerugian yang kita rasa. Jadi apa kerugian itu? Yang pertama, keluar daripada Islam, tidak lagi ada syafaat. Ketika kita sudah masuk neraka tidak ada lagi syafaat. Itu yang pertama, kalau kita berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, ditarifkan. Contoh seperti ini tadi ditarifkan 700.000 kalau dokter spesialis. Jadi yang ketiga, kerugian nanti yang dia akan dirasa seperti nanti halnya ibadahnya mulai menurun, semua keanehan-anehan terdapat di dalam rumahnya, sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri, masalah kecil jadi besar, ataupun yang nanti seperti ketika mengandung anaknya bisa hilang di dalam perut. Itu yang terpenting. Jadi itu yang terpenting yang ketiga. Jadi metode dukun itu dia menggunakan ilmu tahu, sementara ilmu yang dapat menggunakan ilmu kasturi. Dengan kasturi ini dia menggunakan ilmu paham. Jadi kalau dukun dia ilmu tahu, sementara kalau ilmu perdukunan dia menggunakan yang namanya cincin ataupun dia menggunakan jimat-jimat tertentu seperti keris. Sementara kalau kasturi dia digunakan oleh para peruqyah syariah ataupun ulama ataupun ustaz. Jadi itu yang terpenting. Jadi metode seperti jimat itu dia sering menggunakan tampaknya dia seperti seperti meyakinkan. Contoh seperti ini yang di mahar 700.000. Jikalau seperti ini dia seperti berlampu. Nah, saya matikan lampunya. Dia berlampu seperti ini. Jadi pasien tersebut melihatnya terasa macam seakan-akan percaya gitu. Jadi itu metode perdukunan. Jadi dibuat tampilannya nyata, rupanya belakangnya adalah palsu. Jadi itu metode perdukunan. Jadi jangan gampang percaya. Jadi itu yang terpenting. Jadi banyak sekarang ini dukun-dukun nyamar-nyamar jadi ustadz, nyatanya hanya untuk uang. Itu dia hanya untuk nyari uang, panggung sandiwara. Itu yang terpenting. Jadi jangan menggunakan seperti ini, hukumnya syirik. Jadi orang dukun-dukun seperti ini menggunakan ilmu tahu. Kenapa saya katakan ilmu tahu? Dukun itu tahu alam gaib. Dia bisa melihat jin, bisa melihat setan, dari kalangan jin-jin yang tertentu dia bisa melihat. Itu kalau dia ilmu tahu. Tapi dia tidak paham apa? Syariat. Bahwasanya paham syariat seperti apa? Bahwasanya manusia tidak diperkenankan boleh melihat jin ataupun syaitan karena kita punya alam sendiri-sendiri. Sementara ilmu ulama
ataupun ilmu syariah, ruqyah syariah, dia menggunakan yang namanya kasturi. Jadi menggunakan kasturi ini ilmu paham. Kalau sudah paham pasti sudah tentu pasti tahu. Itu yang terpenting. Jadi ilmu ulama ustadz itu dia paham ataupun tahu. Orang paham pasti sudah tentu tahu. Jadi hal yang seperti ini dia tidak pernah melanggar. Jadi ustadz ataupun ulama itu dia nggak bisa ngelihat alam jin, makanya dikatakan ilmu paham. Jadi dia paham akan kehidupan jin sesuai dengan kitab-kitab yang dipelajari oleh para ulama, dan dia paham tentang kehidupan di dunia nyata gitu. Jadi itu dia ilmu paham. Jadi gimana dengan metode perdukunan? Metode perdukunan itu dia seperti santet ataupun sihir. Kalau dia sihir atau santetnya dia berupa api, contoh ada foto kita dibakar, maka nanti yang dirasa kita itu panas, seluruh tubuh panas. Di ronsen nggak ketahuan penyakitnya, berpindah-pindah. Jadi kalau dia metodenya fotonya dihanyutkan, maka dia nanti mimpi berenang, mimpi hanyut, macam-macam gitu. Kalau dia metodenya menggunakan foto diterbangkan di kaki burung, jadi dia sering mimpi jatuh dari ketinggian seperti terkejut. Jadi kalau dia metodenya menggunakan seperti yang namanya media foto dicampur dengan ditanam di tanah, nanti dia akan mimpi orang-orang meninggal, mimpi orang yang sudah kawan-kawannya sudah meninggal hadir lagi pada dia. Misalnya itu salah satu tipu daya setan. Itu trik perdukunan. Itu yang terpenting. Jadi kalau ulama metodenya cukup dengan air putih. Jadi tidak ribet-ribet, tidak menggunakan air 7 masjid, air 7 sumur. Sempat kalau dukunnya minta air 7 benua mau nyarinya. Jadi jangan percaya. Jadi cukup dengan air putih saja yang dibacakan ayat-ayat Allah, insya Allah itu sangat bermanfaat. Ya cukup. Kenapa buat dari air putih? Karena sejatinya syaitan itu tercipta dari api dan hanya akan padam bila seram dengan air. Jadi buat air ruqyah itu yang terpenting. Sementara manusia tercipta dari tanah hanya akan subur bila seram dengan air. Jadi metode ulama atau ustaz itu cukup dengan air putih. Kalaupun dia parah seperti madu, habatus sauda, zaitun, pegagan, sari kurma yang ada disebutkan di dalam Al-Quran itu sangat dibenci syaitan. Itu dia ilmu ulama. Sementara kalau ilmu perdukunan dia banyak metode-metode yang menyesatkan, seperti santet, sihir, tenun, pelet, itu dia menggunakan seperti itu. Ya, itu yang terpenting. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mana pengobatan yang terbaik gitu. Jadi kalau saya anjurkan berobatlah sesuai dengan sunnah Rasulullah, ruqyah syariah, ataupun di tempat Anda terdekatnya, di mana ruqyah yang syariah yang sudah dia belajar gitu, di tempat-tempat terdekat gitu kalau bisa. Jadi kalau ini paling saya jual ini sekitar 60.000. Karena kenapa? Buat diracik sendiri, sementara ini 700.000. Jadi pilih mana? 700.000 atau 60.000. Jadi pilih. Sementara kalau ilmu dia tidak pakai kasturi pun cukup dengan air putih dibacakan oleh Allah. Ini air putih paling 5.000 kalau 1 galon. Tapi kalau ini ditarifkan 700.000. Diletak gini, ingat? Diletak gini, nah dia berlampu. Jadi itu yang terpenting. Jadi jangan percaya ilmu perdukunan. Itu yang terpenting. Jadi saya tegaskan kepada bapak ataupun ibu yang menonton saya, siapapun dia, jadi jangan pernah berobat ke dukun. Jimat itu sekarang yang terkenal itu cuma 2. Ya, apa itu jimat? Yang pertama, uang. Jadi kalau uang, kita bisa kemana-mana, bisa makan, bisa apa, bahkan dikasih dengan uang bisa tutup mulut. Jadi jangan percaya dengan jimat. Jadi jimat yang paling ampuh itu pertama uang. Ya. Yang kedua apa? Parang. Nah, ini parang. Ini pisau. Jadi logikanya katapun ini gunting. Kalau kita berobat sama dukun,
pasti nanti dikasih gunting di sini kalau lagi hamil. Jadi jangan percaya. Kira-kira jin, anak-anak kalau diganggu, jinnya kalau diginikan, kira-kira jinnya lari nggak? Nggak ya. Jadi menandakan jin itu nggak pernah takut sama gunting, parang, pisau ataupun gergaji, pisau gergaji. Jadi jin nggak pernah takut. Pernah lihat kuda kepang? Nah, jadi kuda kepang itu dia tidak takut sama yang namanya pisau atau parang. Bahkan dia diginikan dia kebal. Karena kenapa? Situ udah ada ilmu jin atau syaitan. Jadi dia hanya akan bisa dibaca ayat kursi, maka dia akan lemas, maka dia akan tumbang. Jadi itu logikanya. Kalau menggunakan dia seperti pisau. Contoh, ini kalau gunting diginikan jinnya tidak lari. Kalau dikasih seperti hal-hal yang lain, seperti pisau, parang, jin tidak akan lari. Jin hanya akan takut ayat-ayatnya Allah. Jin hanya akan nangis dan mampus ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah. Itu yang terpenting, bukan gunting. Jadi bukan gunting ya. Jadi jimat yang terkenal itu sekarang uang dan parang atau pisau. Kira-kira manusia diginikan mau kemana kok? Diginikan pasti dia takut. Karena kenapa? Itu logikanya. Sementara kalau jin diginikan dia nggak akan takut, dia hanya akan takut dengan ayat Allah. Jadi berhenti percaya dengan benda-benda mati. Itu yang terkhusus. Jadi kalau kita berobat ke orang pintar, yang datang orang bodoh. Jadi siap-siap dibodohin. Dibodoh-bodohin dalam perkara 3. Yang pertama, keluar daripada Islam. Yang kedua, maka nanti dia akan sering yang namanya terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Tuh. Yang ketiga, nanti terjadi pelecehan seksual, diobatin, diberi tangannya nyentuh-nyentuh nanti macam-macam, tidak menggunakan sarung tangan. Itu dia perdukunan. Jadi jangan gampang percaya sama dukun. Alhamdulillah, semoga kiranya bermanfaat bagi bapak ataupun ibu yang menonton channel saya. Semoga dijadikan pelajaran bahwasanya dukun itu ialah salah satu penerusnya syaitan. Jadi jangan percaya dengan hal-hal tipuan. Jadi mau dimanapun mau berobat tetap waspada, karena kenapa banyak kasus penipuan di mana-mana. Jadi contoh seperti ini, dari 700.000 dia keluar duitnya itu berobat. Semoga kiranya bermanfaat bagi bapak dan ibu, dan jikalau ini bermanfaat boleh di subscribe, ditonton sampai habis. Semoga kiranya bermanfaat bagi bapak dan ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.